Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan 20. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Jangan takut, Tuhan memegang tanganmu. Ketakutan bisa dialami siapa saja dan dengan alasan apa saja. Ada ketakutan yang wajar dan ada yang tidak, yang berlebihan. Takut kehilangan, takut kecelakaan, takut jatuh sakit, takut tidak mendapat pekerjaan, takut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Baik jika ketakutan itu masih bisa dikontrol dan diatasi. Namun jika ketakutan itu dipicu oleh trauma masa lalu yang terus menghantui, maka akan menghambat langkah menuju masa depan. Nabi Yesaya menubuatkan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang buruk berupa perang dan penaklukan bangsa lain yang mengakibatkan mereka dibawa ke pembuangan. Pengalaman itu akan membuat mereka hidup sebagai bangsa yang dikuasai rasa takut dan tidak memiliki harga diri di mata bangsa lain. Terhadap kondisi yang akan terjadi itu, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat ini sebagai antisipasi. Ia mengingatkan mereka tentang siapa Allah mereka dan siapa nenek moyang mereka. Allah sudah memilih dan mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Perjanjian itu akan tetap berlaku. Nabi Yesaya dalam nubuat ini juga telah mengantisipasi bahwa kelak bangsa-bangsa yang telah memperlakukan Yehuda dengan buruk akan menerima akibatnya. Mereka akan berhadapan dengan Allah yang sejak dahulu telah berjanji kepada nenek moyang Israel. Antisipasi ini
diteguhkan dengan kata-kata penguatan. Jangan takut, jangan bimbang. Allah akan meneguhkan, menolong, memegang umatnya dengan tangan kanannya yang kuat, yang membawa kemenangan. Ini adalah jaminan yang diberikan Allah. Betapa berbahagianya mereka mendengarkan nubuat dan jaminan ini. Walaupun keadaan di depan menakutkan, tetapi saat yang sama ada jaminan penyertaan Tuhan. Mereka tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang tangan mereka berjalan menuju akhir, yakni kemenangan. Zaman akan berganti, waktu berlalu, namun pengalaman masa lalu dapat menjadi alasan kita tetap hidup dalam ketakutan. Tiap masa ada tantangannya sendiri. Hari ini pun setiap kita pasti mempunyai rasa khawatir dan takut. Marilah kita pegang kembali janji Tuhan. Allah tidak akan pernah melupakan janjinya bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Dia berjanji akan memegang tangan kita untuk terus berjalan. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita. Selama kita percaya sungguh-sungguh akan janji bahwa Allah memegang tangan kita, pasti ketakutan itu tidak akan pernah menguasai hati kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.